Baiklah sahabat musik semua, kembali lagi di acara saya ngusik, ngobrol itu asik. Nah kali ini saya bersama teman saya Urip di depan, kita sambil makan. Ini saya hari ini diajakin makan sama Urip di apa tempatnya ini? Bogasari. Bogasari. Ini ayam geprek. Jadi sambil sekalian dah ngobrol sama dia. Udah lama juga nggak ketemu sama Urip. Gimana kabarnya, Urip? Baik Pak, baik banget. Oke. Nah Urip ini saya ketemu itu dulu di kampus IKIP Negeri Bali ya? Iya Pak. Di IKIP Negeri Bali. Terus Urip ini adalah seorang atlet softball. Iya betul. Nah coba sebelum saya ngobrol-ngobrol masalah itu, waktu perjalanan kuliah ya nih, Urip kenapa sih ngambil jurusan olahraga waktu itu ya? Nah, jadi saya pengen jadi guru tuh gara-gara dulu di SD sering dihukum sama guru olahraganya. Oke. Jadi semenjak itu saya pengen jadi guru. Nah, pengen jadi guru. Nah, pengen jadi guru. Belum pengen jadi olahraga, cuma pengen jadi guru. Cuma gitu. jadi guru aja. Nah, terserah nanti guru apa terserah lah guru gitu ya. Intinya jadi guru. Gitu. Karena saya nggak suka, karena saya sering dihukum dan saya kayak merasa kok saya sering dihukum. Kayak kesel gitu Pak, Ya, tapi saya pengen jadi guru balas jadinya. dendam akhirnya. Balas dendam tapi jangan jadi guru. Ya, gitu. tapi jadi guru. Nah, setelah SMP masih ingin jadi guru, tetap Oke. jadi guru. Nah, masuk ke SMK masih. Saya dulu SMP tamatnya ke SMK otomotif Pak. Oh di otomotif. Otomotif dulu. Terus gimana jadi guru? Gak nyambung. Gara-gara dulu bapak punya bengkel. Oke, Nah, karena punya orang tua bengkel, ya. orang tua punya bengkel, habis itu disuruh lanjutin usaha. Maunya dulu saya tuh sekolah boga karena suka masak, suka makan juga gitu. Oke. Nggak dikasih sama bapak. Yaudah Terus? pokoknya kamu harus nyari SMK, STM, pokoknya gitu. Permesinan lah. Permesinan. Biar bisa. Yaudah sekolah akhirnya tamat. Pas SMK tuh udah pingin jadi guru, ya udah tamat pokoknya jadi guru olahraga. Nah untuk kuliah udah pasti di KIP. Oke. Nah, kuliahnya di KIP. Di situ olahraga. Bapak ngotot lagi kuliah di mesin. Nah kuliah di mesin, pokoknya lanjutin mesinmu gitu. Teknik mesin lah Mesin, istilahnya. ya, Pak. mesin karena punya bengkel. Tapi kan namanya kita beda-beda Keinginan lah. keinginannya kan beda, nggak bisa kita ngikutin punya orang tua kan kayak apa gitu. Jadinya saya pokoknya saya kekeh kalau gitu saya nggak usah kuliah Pak gitu dia. Ya Wih. udah akhirnya kuliah aja gitu. Akhirnya dikasih saya kuliah di KIP gitu. Oke, oh gitu Jadi ternyata. guru olahraga akhirnya. Ternyata ini Urip lumayan keras kepala. Jadi hampir sama saya. Tapi ya cuman beda perjalanan aja. Iya. Nah, Rip, terus lama masuk di IKIP nih. Karena salah satu tadi setidaknya saya anggap restu 50-50 lah restunya ya. Setengah-setengah. 50-50 dari orang tua. Untuk perkuliahan pasti sangat berat lah di kampus, berbeda dengan di sekolah-sekolah yang sudah literaturnya gitu. Pas kuliah ini Urip ini kuliah sambil kerja, biasanya kan banyak gitu ya. Apa fokus kuliah aja? Nah dulu itu pas baru masuk itu kuliah sambil kerja. Dulu kerjanya di warnet Pak. Oh, berarti semester awal, semester 1 itu kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Biar keren. Enggak juga Pak. Biar mau uang jajan. Oh, karena kurang banget Biar jajan. uang jajannya kurang. Karena nggak mau gini pasti dibahas rasanya. Karena nggak mau bantu bapaknya di bengkel. Nyari keguruan, akhirnya uang jajannya diputus. Ya, oke. Uang jajannya Struggle. uang jajannya kurang. Oke. Yang tambahan. Nah setelah itu karena udah kerja ya uang jajannya minim lah kan dikasih karena bapak juga tanggungannya lain jadinya kerja sambil di warnet dulu. Masih di warnet itu kuliahnya dulu masih semester 1 itu dari pagi kuliah sampai sore Ya, maksudnya betul. bisa pagi ntar lagi siang lagi ya. sore gitu Karena karena belum kuliah tentu. olahraga kan Ya. kita nyari ke lapangan habis itu kuliah jaga warnetnya itu dari jam 5 sampai 5 jam sore. 9 malam ya. Kalau misalnya pas kuliahnya baru jam 6 belum selesai, terpaksa temennya itu dikorbanin jadinya saya ngambil jam temennya ntar gitu. Oh, gitu. Ini kerja di warnet berapa tahun? 1 tahun Pak. Berarti 1 tahun aja. 1 tahun. Karena Itu- nggak kuat berhenti. Bukan. Oh, Nggak nggak. kuat karena gara-gara itu kelilian. Apa bahasa Indonesia? Ya, kelilian saya nggak tahu juga. Apa ya? Yang timbul kayak bintik-bintik kayak jerawat di mata tuh. Iya, di mata tuh. Perma 1. Setelah itu sampai
10 sampai 11 Pak di mata. Itu karena Pak. begadang. Apa karena Karena- kebanyakan lihat gini? komputer. Komputer. Nah, karena itu padahal Oh, kerja ternyata di mana? bahaya ya. Bahaya Pak. Makanya itu sampai 1 2 sampai saya ke dokter mata tuh ini Di check up. di check up ini kelihatannya banyak banget nih. Maunya dioperasi pas itu. Nah, saya nggak mau lah gitu. Akhirnya bapak tuh ngotot berhenti aja kerja nggak usah gitu. Nanti bakalnya bapak tambahin gitu dia. Oke. Akhirnya karena melihat anaknya seperti itu. Iya, tapi jadi orang tua ya kasihan lah sedikit ya. Iba. Tapi kasihan Pak, kalau saya kerja di warnet itu enak Pak. Ah. Kenapa? Tugas kita sambil kerja sambil Oh iya, betul, buat betul. tugas, ada tugas sambil buat di warnet. Tidak digaji. Digaji. WiFi gratis kan. Oh, iya, Pak. betul, Kalau betul. kayak sekarang kan dulu masih Susah lah ya. ya, agak susah masih 3G. Sekarang Iya. udah 4G, dulu masih 3G. Dari warnet enak, nggak gampang ya ngeprint, bisa langsung ngeprint gitu. Kalau kita compare lah ya. Hmm. Tapi bukan berarti kita menjelek-jelekkan yang sekarang, mengagung-agungkan yang waktu zaman dulu. Waktu zaman dulu itu mahasiswa-mahasiswanya lebih kreatif. Ya. Bikin tugas kalau nggak ke warnet, habis itu pakai mesin ketik. Nah, oke gitu. Terus kalau sekarang sih tinggal copy paste. Mau dibaca mau enggak terserah gitu. Kalau yang dulu kita harus baca dulu. Ya kan, kita baca dulu biar kita tahu lah sedikit isi ya. tugas kita. Nah, kayak gitu. Nah, selain kerja di warnet nih, kan ini berhenti. Mau nambah uang jajan. Lagi apa cukup sama uang jajannya Bapak yang tadi dikasih? Lagi nambah. Itu kerja jualan sepatu di pinggir jalan. Wih, tempat jualan sepatu. Di dalam tuh Nah, jualan sepatu obralan itu. Ya, orang-orang di jalan tuh. Oke. Sama kakaknya. Kakaknya ada yang punya usaha jualan sepatu. Mau bantu di sini. Setiap jam 6 tuh pokoknya bantuin sampai jam 12 sampai jam 11 tuh bantuin. Pagi. Oh, enggak siang. Malamnya. Ya. Sore ke malam. Sore ke malam Oh, tuh. berarti kayak di senggol-senggol itu ya? Disenggol, tapi di emperan toko nih, di emperan toko. Masukin lah, kita pakai karung masih, karung sepatu nata gitu, kita jualin gitu. Banyak dibilang gengsi, udah nggak punya rasa gengsi. Untuk apa man gengsi? Itu kan istilahnya kita untuk menopang hidup kita. Ya, Ya kan? Ini buat teman-teman, pekerjaan itu kalau udah halal ya kerjain aja. Toh kita nggak nyuri, kita nggak ngerampok ya. Banyak juga yang pakai dasi malah nyuri ya. Wah, rakyat. nah terus kerja itu jualan sepatu itu lumayan lama. Apa sampai tamat nah kuliah? itu bentar gara-gara pas itu kakaknya sepi juga jualan gitu. Jadinya karena saya digajinya harian gitu, pokoknya hari digaji. Kalau misalnya ya sepi, maaf ya sepi nggak bisa ngajak lagi ya udah nggak apa gitu. Oke. Pas itu akhirnya pas sudah selesai itu selesai nggak ada lagi Kerjaan. kerja lagi nggak ada Nggak ada sampai ngambil semester kerjaan lagi. nggak ada lagi sampai semester berapa itu sampai semester 4 tuh nggak ada lagi. Oke. Habis itu, Habis itu fokus kuliah saja apa masih tetap ngotot cari kerjaan? Jadi itu fokus ngelatih. Nah karena Oke, ngelatih. ngelatih kan karena kan di bidangnya kan olahraga Pak. Ya, betul. Jadi ngelatih dulu tuh saya silat dari SD, Silat. dari SD sampai kuliah pun masih silat. Masih ke silat. Tapi terkenalnya di softball. Softball. Ya karena lebih bukan terkenal sih Pak. Peluangnya lebih banyak di Oh, sana. oke, peluangnya lebih. Kalau terkenal sih Pak. Peluangnya lebih banyak di sana. Dulu pas kenal softball tuh di kampus. Semester 4 tuh saya kenal di softball di kampus sama almarhum Pak Sunarjan. Pak Sunarjan ya, benar-benar. Ya, Almarhum Pak Sunarjan. Sunarjan. Saya juga diajar sama dia. Kenal softball. Habis itu ada namanya alumni juga di KIP, Kak Rotek namanya. Nah, ngajakin lah ke softball buat istilahnya lebih mendalam tentang softball. Mempelajari Gitu, lagi. lebih masuk klub. Kalau kita di kampus kan kita dikasih tahu materi, Ya. tapi kita nggak punya tim buat kita gini. Betul, maksudnya. betul. Kalau di klub kita kan memang diarahin buat kita jadi atlet Pemain atau jadi lah ya. pelatih lah gitu. Akhirnya diajakin lah ngelatih gitu. Mau nggak ngelatih? Oh iya gitu. Akhirnya ngelatih lah. Tapi ngelatihnya di Bandung saya diajak. Itu pertama kali. Di Badung. Nah di Bandung. Nah, Ngelatih ini SMP. gaji pertama kali ngelatih ini berapa nih?
Kalau saya boleh tahu nih, Berulang, ya. karena kalau dulu ya saya gaji pertama saya bekerja itu 20.000. Saya dulu pertama kali ngelatih dulu kalau di Bandung beda-beda ya, setiap Ya. kabupaten beda-beda ya. Ya. Kalau di Denpasar saya itu 50.000 per sekali Datang. Latih. Kalau di Bandung itu dihitungnya per bulan Oke. 200 lah. Oke. Terus kurang lebih ya Kurang lebih. Ya waktu itu ya. atau itu. Tapi Ya. sekarang masih Pak. Oh masih. Oh sekarang masih aktif di gini, di melatih softballnya. Softball masih aktif. Pas ini di Bandung pindah gara-gara pas terakhir 2017 kan ada Porjar. Ya betul. Porjar Bandung. Di situ karena anak-anak saya bisa dia juara. Nah, pas itu ada seleksi juga di Kelungkung, saya ke Kelungkung lah. Pindah Ada pas nih, ke- pindah home enggak base. sih pindah. Di sini kan ngelatih SMP. Oh, mengembangkan. Mengembangkan. Tapi ke sana main jadi atlet gitu. Oh di sana jadi atlet, Jadi atlet sekalian dulu. juga mengembangkan Ya sekalian biar lebih besar lah. Ya karena sekalian belajar juga Pak kan karena baru ikut setahun habis itu porprov gitu. Oke. Itu juga baru-baru belajar lah istilahnya gitu. Akhirnya porprov lah. Saya porprov juara dapat yang putra dapat juara 3 pas itu pasti Gianyar pas itu. Nah setelah itu selang lagi porprov kan setiap 2 tahun sekali. Ya betul. Lagi saya di Kelungkung tapi jabatannya naik gitu. Jadi Asisten coach ya. oh asisten coach sekarang. Asisten coach. Nah, Urip, ini saya mau lebih perdalam lagi nih. Setelah tamat kuliah nih, langsung dapat pekerjaan apa enggak? Yang diinginkan Urip? Yang diinginkan enggak. Nggak dapat. Hampir semuanya saya wawancara jawabannya sama. Nah, sekarang pertanyaannya yang sangat menusuk saya tusuk langsung nih. Seberapa pentingkah apa istilahnya itu ijazah bagi Urip? Kalau saya Pak ya boleh jujur nggak? Wih, silahkan di sini fair aja, nggak ada yang diedit yang tit gitu, nggak ada Nggak sih. gitu. Kalau misalnya menurut saya ijazah itu cuma selembar kertas saja yang isi nilai Pak. Oke, Nah kalau saya yang paling penting itu skill dan pengalaman. oke, Pengalaman kerja, makanya kita harus banyak misalnya apa kalau saya kan cita-cita saya di guru tuh bukan pekerjaan bagi saya Pak, oke. bukan pekerjaan bagi saya tapi itu sebuah cita-cita yang ingin saya raih gitu. Saya ingin jadi guru, cita-cita saya yang paling bawah itu jadi guru, Hah? jadi dosen, jadi Ya. kepala sekolah itu yang saya ingin. Nah itu namanya cita-cita Pak ya, Betul. kita kan nggak tahu nama kita Seperti apa nantinya. ya, kita bercita-cita setinggi langit, kalau kita jatuh kan antara bintang-bintang Ya, Pak betul. gitu. Cita. Iya, lantung. Nggak sebentar lantung. Dulu itu masih lah ada karena ngajar ekstra kan lumayan Oh, dapat iya, Pak. iya. Nah, dapat lah ngajar ekstra itu dapat buat beli kota gitu dapat. Nah, setelah itu kerjanya belum tamat tuh Pak. Oh, belum tamat. Nah, dulu saya itu jualan kartu di satu provider ya. Oke. Itu ceritanya saya dapat pekerjaannya itu gara-gara saya ikut apa namanya? Jadi panitia basket pas itu. M3-nya ngadain panitia basket. Oke. Nah, saya ikut karena saya di IKIP juga kan ada kenalan teman mau nggak ikut jadi panitia basket. Nah, sambil kita betul, belajar betul. juga. Nah, mau ikut. Ikut. Betul. Nah, dari sanalah saya kenal sama orang dari kartu provider itu gitu. Mau nggak jualan kartu gitu. Dia pertama dia jualan kartu. Oke lah mau gitu. Kita jualan sama orang nanyain mau nggak beli kartu gitu. Nah, di sana itu saya jualan kartu saya yang paling banyak. Oke. Saya paling banyak antara saya teman-teman saya Teman-teman yang lain. geng saya yang saya ajak jualan kartu itu saya ngajakin teman juga gitu. Nah dari sana kamu mau nggak jadi namanya tuh runner Pak? Runner. Bukan pelari ya. Iya, iya, Maksudnya kita tuh nah di gini tuh ada event-event. Nah saya lah nyamperin eventnya itu kayak ke tempat-tempatnya Oke. langsung. Misalnya kayak bapak, saya nyamperin bapak langsung ke tempatnya bapak gitu. Nah diajakin lah ditawarin jadi runner itu saya bisa sambil kuliah gitu karena fleksibel lah Lebih istilahnya. fleksibel ya? Jadinya saya bisa kuliah, saya bisa kerja juga. Jadinya itu pengalaman yang benar-benar luar biasa. Di sana saya diajarin MC,
Ya. ngomong sama orang, Public gitu. speaking-nya ya. Speaking-nya saya diajarin di sana. Saya diajarin juga ketemu sama orang kayak ini face to Ya. face. Kalau misalnya nggak biasa udah ngejar di sini. Oke, berarti lumayan banyak sekali ya perjalanan hidupnya Urip nih ya. Dari tadi kerja di warnet, Dari warnet. di situ berhenti kerja di warnet, jualan Sepatu. sepatu sama kakaknya. Di situ pelatih juga. Latih. Dan kebetulan juga kuliahnya ambil olahraga, jadi Ya, ya nyambung lah sedikit. nyalurkan hobi Habis lah. itu meleset sedikit ini ke provider Ke sebuah provider. telepon ya tadi. Ya. Jadi apa istilahnya, reseller lah istilahnya. Marketing Ya, marketing seller ya. Nah, tadi juga saya udah nyempet nanya juga Urip tentang masalah seberapa penting apa namanya ijazah ya. Ternyata hampir sama saya. Kalau saya pribadi ijazah ya kertas. Jadi skill hidup ini yang akan menghasilkan uang. Ya. Tetapi jangan salah loh ya. Maksud saya atau maksud kami berdua adalah ijazah itu sangat penting. Sangat penting sekali. Untuk mencari. Ya, untuk mempermudah Untuk kita mempermudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tanpa ijazah, apalagi zaman sekarang ya. Tanpa ijazah kita nggak akan bisa terus karirnya menanjak, nggak akan bisa. Tapi yang paling penting itu skill, Pak. Nah, Dan tapi yang paling penting adalah skill. pengalaman. Betul. Itu yang paling penting, pengalaman. Penting Nah. banget tuh, Pak. Sangat sama berarti pikiran sama saya sama Rip. Nah, Rip, kemarin saya lihat main YouTube juga sekarang. Ya. Sama-sama. Tapi subscribernya jauh dari saya nih. Berapa sekarang subscriber? 1170. 1100 bro. Aduh, saya baru berapa tadi itu? 164. Jauh. Nah, apa-apa sih. Soalnya itu yang dibilang tadi, pengalaman. Ya. Ya, juga relasi. Relasi ketemu orang. Nah, saya teman. kan kenal lah sama selebgram di Bali yang terkenal lah istilahnya. Udah saya anggap kakak sendiri gitu. Ini G-Boy. Oke. Biar ya dialah saya sering juga diajak gitu, kayak dia lagi endorse, diajak saya kemana-mana. Nah dari sana lah saya ingin Mencoba ya mencoba juga dunia saya YouTube. juga saya gemar makan gitu loh, Oh, coba ikut gitu. Nah dari sana saya diajarin juga sama Kak Yuninya, ya istilahnya nebeng lah istilahnya gitu. Jadinya sama-sama belajar, jadinya makanya ya lebih cepat. Penggemarnya Kak Yuni ada beberapa yang ke saya gitu. Oke. Karena sering collab sama Kak Yuni. simbiosis mutualisme. Ya, saling Betul. membutuhkan. Nah, kita itu bisa hidup independen tuh Ya, terlalu Muluk-muluk. muluk-muluk. Jadi yang paling tepat adalah kita ini adalah bukan individual, kita harus hidup itu bersama. Ya, jadi kita saling memerlukan lah istilahnya. Seperti saya sekarang, saya perlu sama Urip, saya ngobrol sama dia, udah datang sambil makan nih saya. Makan. Tapi belum makan-makan. Makan nanti kalau makan sambil makan belepotan ngomongnya. Juga ini pedes. Ini khusus dipesan sama Urip. Pedas paling pedas ya. Ini pedas. Ada yang pedas. Saya nggak suka pedas padahal. Aduh. Ya sudahlah. Nah, Rip, di YouTube channelnya kemarin saya lihat lagi nyanyi lagi nih. Ya. Saya sempat dulu duet sama dia. Saya main gitar di KIP Di acara apa nih? Di mana? Di KIP di aula gedung baru di atas. Kamu nyanyi, saya main gitar. Pak saya, Pak. Mewakili Fakultas Olahraga. Waktu itu saya juga lupa apa lagunya. Dia nyanyi, saya nampingin dia main gitar. Saya lupa, Pak. Nah, kemarin tak lihat di YouTube-nya ngeluarin single apa ini? Single. Ya. Itu lagu ciptaan sendiri. Nah, itu diciptain sama Bli Dedok namanya. Oke. Ya. Oh, berarti menyanyikan ciptaan orang lain. Ya, nyanyiin karena lagunya bagus. Gitu, karena lagunya bagus dan karena semua orang bilang suara saya jelek, saya termotivasi untuk buat single. Gitu. Ih, bagus ini. Karena dari dulu, Pak ya, kalau saya nyanyi pasti bilang pales. Nah, Serius, Pak, saya Ya. bilang pales. Nah, dari sana saya belajar nyanyi. Nah, sama Bli Dedok nih dah, iya. dia yang ngajarin saya nyanyi. Nah, dia ngajarin saya nyanyi, ngajarin suara Teknik vokal lah. teknik vokal lah istilahnya. Walaupun suara saya nggak begitu, ya setidaknya saya punya karakter suara gitu. Nah, dari sana lah saya jengah istilahnya.
saya semakin dicemooh, saya semakin semangat Pak gitu. Ah jelek, sudah mending jangan aja nyanyi lagi gitu. Pales suaramu pales. Saya malah semakin semangat, saya malah buat lagu sekarang gitu. Saya ngeluarin single gitu. Oke. Nah jadinya saya ngeluarin yang reaksi yang Dapat apa nih reaksinya Ya. orang-orang nih? jangan kan orang lain, kakak saya aja, adik, bapak, Di ibu, keluarga lah di ya? keluarga aja. Serius suaramu? Heran. Iya. Kok bisa gitu? Kayak gitu jadinya. Gila aja diedit. Jadi dari situ, kok bisa kayak gitu suaranya gitu. Nah, faktornya itu kita kan masuk namanya dapur rekaman. Betul. Pak. Nah, nggak mungkin kan namanya kita rekaman suara asli kita kan pasti dipoles aja. Ya, dipoles lagi sedikit aja. Ya, kan kita udah punya karakter cuma palingan dihalus-halus. Ya, diperhalus aja. Diperhalus kayak gitu. Kakak saya aja ya kaget. Pertama kali denger tuh dia tuh bengong. Yakin sama tidak dia? Kamu nyanyi gitu. Iya gitu. Semua tuh heran Pak, mungkin karena menjiwai juga gitu. Betul, Lagunya bagus lagunya. Itu Silakan. apa sih judulnya? Ini lagunya ini Apa tuh? Lempaskan Lepaskan janji. Artinya tikar dengan janji yang sudah dibuat gitu. Dibuat. Nah. Itu berarti lagu tentang percintaan. Ya. Putus harapan. Terus harapan ini lagunya Kehancuran. nyiptain dari kisah nyata. Oke. Nah, jadi lebih menjiwai Pak. Istilahnya kita mengambil semua aspek yang kita mau, yang kita suka, nanti kita tuangkan di YouTube kita sebagai sebuah karya. Terserah orang itu mau suka jempol ke atas atau jempol ke bawah, ya itu jangan pedulikan itu ya. Yang penting kita sudah buktikan pada mereka bahwa kita bisa. Ya. Biar mereka mau membuktikan apa enggak omongan mereka. Cuma jangan sekedar ngomong aja ya. Nah, Kalau dicemooh jangan Jadikan jadiin- motivasi. Ya, jangan malahan minder. betul, minder, kalau cemooh jangan minder. kita nggak akan maju kalau kita minder. Benar. Baru dibilang, oh suaramu jelek, nggak usah nyanyi. Udah kita nangis, diam. Nggak usah nyanyi lagi, nggak mau. Nggak mungkin gitu. Jadinya semua bisa dipelajarin. Betul. Nah, semua bisa dipelajarin. Nyanyi ada lesnya loh. Kan? Ya. Artinya bisa dipelajarin kan. Kalau suara sejelek apapun suara, kalau udah belajar pasti kita bisa gitu. Bukan bagus ya, tapi bisa. Ya, bisa. Saya nggak bagus, Ya, saya betul. bisa nyanyi. Ini benar sekali nih. Karena kalau bagus itu adalah gift, Ya, pemberian. betul. Kalau bisa itu bisa dipelajari. Betul. Ya kan? Ya, Setuju ya? setuju. Karena sama kayak kita baunya berjalan pun kita harus latih terus-terusan. Dari Ya. kecil kan latih dari merangkak dulu. Di situ pegang meja, berdiri sampai bisa berlari. Nggak bisa baca, dari A sampai Z dulu. Hafalin satu kata dua kata, sekarang bisa sampai lancar. Menyanyi pun seperti itu. Ya. Semua kehidupan seperti itu ya. Oke, ini menarik sekali sama Urip hari ini nih. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Rip? Mungkin buat teman-teman yang seusia saya, usia saya 20 Nah, ini Empat. udah belum. 24. Saya kira udah lupa sama usia. umur saya 24, jadi jangan malu, jangan gengsi. Saya banyak lihat yang seusia saya gitu. Dia gengsi dengan Keadaan ya. dan saya ada pekerjaan apa gitu. Tuh nggak hati, aduh nggak usah dah, lu panas gitu. Ya, aduh ya, gini. betul. Nah, kalau kayak gitu Ke laut aja akan dah. susah, akan Ke laut aja dah ya. Iya. bakalan susah. Saya pernah pas baru tamat nih Pak, kan tamat itu Pak. Ya. Itu kan karena nggak dapat langsung kerjaan, saya ngojek Pak. Oh, sempat ngojek lagi? Sempat ngojek juga? Ya, jadi ngojek online nih. Ah, Saya nggak dikasih sama orang tua saya. berarti sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi saya ngojek. Bukan karena orang tua saya ngojek itu bukan karena orang tua saya tidak mampu memberikan uang. Tapi karena saya udah dikuliahin dari SD, saya sampai kuliah Dibiayain deh. dibiayain. Sekarang saya masak, saya nunggu kerja, saya diem di rumah, makan tidur. Ya kan jelek juga jadinya. Oke. Apa pekerjaan saya bisa ambil? Saya ngojek. Itu nggak direstuin Pak. Dulu
saya nyari SKCK, kan buat ngojek harus pakai SKCK. Ya, betul, betul. Saya bilangnya buat nyari PNS. Semua kebohongan untuk kebaikan. Iya. Nggak masalah. Dijempolkan saja. Tapi saya pakai daftar Gojek tuh Pak. Heeh. Gojek, Bapak nggak tahu. Helm itu saya taruh di jok. Heeh. Nah, jaket saya balikin, ada yang ketahuan. Kalau ke mana gitu, keluar saya bilangnya gitu. Bisa ngojek Pak, ngojek. Kalau misalnya dari pagi dah ngojek sampai malam gitu baru pulang. Kemarin tadi jalan-jalan, pokoknya cari alasan yang bisa masuk diterima. akal lah. Kemana dia ngelatih, bilangnya kita padahal ngojek gitu. Karena nggak diterima, karena nggak dibolehin tuh karena gini. Bapaknya tuh kasihan di jalan gitu loh. Ya, Nah, betul, apalagi betul. kita kan riskan juga di jalan ketemu orang malam-malam. Nah. Tapi kita sebagai seorang anak, ya saya lah istilahnya. Ya. Saya kan sebab setiap orang kan beda-beda. Beda-beda, kan, betul. kan. Saya merasa saya loh udah dari kecil dibayarin, sampai dikuliahin, sampai saya tamat, masa saya setidaknya saya mau meringankan ya beli apa namanya? Parfum sendiri Ya, lah beli apa gitu sendiri gitu. Setidaknya bisalah buat tambah-tambahan saya sendiri. Sendiri untuk sendiri lah. Ya, walaupun belum bisa ngasih ke orang tua, setidaknya kan jadinya orang tua minta uang, nggak gitu. Setidaknya kan jadi bisa kita menolak gitu. Ini Gitu, Pak. bagus sekali ya. Kadang-kadang gini, Rip, ini fenomena zaman sekarang ya, fenomena milenial. Orang tua itu mendidik anak-anaknya sekarang itu lebih lembek daripada kita dulu. Ya, betul. Kenapa? Karena dia takut anak-anaknya kembali lagi ke zaman si orang tuanya. Ya. Nah, ini yang salah menurut saya ya. Jadi didiklah yang sama seperti apa dididik kita. Kalau saya di keluarga saya, bapak ibu saya mendidik saya sama seperti apa yang dididik kakek saya ke ibu sama orang tua saya, hampir mirip. Jadilah saya sekarang. Nah, kalau ini nih Urip punya anak nih, dididik pasti kasihan kayak gitu. Akhirnya generasi berikutnya kan betul. lembek. Tidak Saya ada yang pun- struggle. Betul. Saya pun kayak gitu Pak, dikasihani dah. Gitu dah. Aduh, pedalam panas, aduh pedalam panas. Nah, itu dah jadinya anak jadinya manja. Ya, betul. Manja jadinya. Maka saya memang dari akhirnya ketahuan lah. Dimorah saya Pak, dimorah. Banyak lah dibilang gitu. Ya setidaknya saya keluar dari rumah gitu, pulang bawa uang gitu. Kadang-kadang Ya. saya berangkatnya pagi, karena bapak kerja juga, jadinya nggak ada yang tahu saya berangkat. Malam saya baru pulang bawa oleh-oleh gitu. Jadinya sedikit kena marah gitu. Nah, ini bisa diambil poin ya. Artinya karena orang tuanya Urip seperti itu, cara pendidikannya dia, akhirnya terbentuklah karakter yang sekarang Ya. di dirinya Urip. Dan karakter inilah karakter yang tidak bisa kita beli, kita pelajari di mana-mana. Betul. Nggak ada nih kampusnya. Nggak ada kampus karakter. Walaupun bilang pembentukan karakter kampusnya, nggak ada. Karakter Nggak akan memang bisa. nggak bisa dibentuk. Karena karakter ini terbentuk dari apa yang sudah kita lalui selama hidup. Betul. Ya. Dan biasanya, ini pengalaman saya, di umur golden age biasanya 30, itu baru kita yang merasakan yang namanya hasil jerih payah kita. Ya. Ada yang di 25, 24, ya di 20 ke atas lah kita baru merasakan hal tersebut. Apa yang kita lalui itu ternyata menyenangkan. Dulu Ya. kita udah bilang tadi capek-capek kerja di warnet sampai bintilan. Bintilan. Bahasa Balinya kelilipan. Habis itu jualan sepatu capek-capek walaupun tidak seberapa uangnya, tapi kita jalani terus. Dan akhirnya Urip mengemas itu semua dan menjadikan itu sebuah karakter yang kuat sekali di dirinya Urip dan mungkin nanti akan terbawa terus ke keluarganya. Ini saya rasakan kayak gitu. Jadi kalau saya tuh Pak, kayak saya ntar jadi orang tua juga. Ya, gitu. betul. Saya pikir gitu. Saya orang tua juga nanti kalau saya manja, anak saya nanti siapa masa, Lebih 2 kali lipat aja. ya masa saya minta sama bapak, Pak bayarin anak saya makan. Ya, Mungkin. betul, lucu sekali Kita kan harus, ya kebanyakan orang tua bukannya nggak sayang sama kita karena sayang jadinya dimanja. Ya. Nah itu salahnya. Kebanyakan
banyak yang salah persepsi. Betul. Baru misalnya nggak dikasih uang dibilang nggak disayang. Ya, gitu. betul. Mungkin karena umurnya 20 misalnya kayak saya, masih kuliah gitu misalnya, terus minta uang baru nggak dikasih orang tuanya. Wah pak bos nggak sayang sama saya. Itu bukan nggak sayang, sebenarnya ada. Kalau kita ngambil positifnya pasti dia mengajarkan kita, kamu lah umur udah besar, Ya. silahkan belajar tidaknya jualan online. Nah sekarang kan udah canggih pak. Ya, betul. Nggak Kita kayak bisa dulu buat ya. kita bisa buat makanan di rumah, nanti Kita datang, jual online ya. dijual, ada nyari ke rumah, kemudian kita bawain. Kita kan setidaknya kita bisa lah menghasilkan, tidak tergantung terus pada orang tua. Suatu saat nanti kita akan jadi orang tua kan. Kita nggak mungkin tergantung sama orang tua kita lagi. Ya kalau masih ada gitu lah. Ya kita kan nggak tahu namanya umur. Ya, Pak. betul. Jadinya kita harus belajar. Makanya ya buat teman-teman yang nonton ini, jangan gengsi, itu aja ini. Jangan gengsi, jangan pernah malu ngambil pekerjaan apapun. Kalau itu diejek pun, Jadikan motivasi. nanti motivasi. Senyumin aja. Setuju saya. Yang kita lakuin belum tentu mereka bisa lakuin. Betul. Yang bisa saya jualan sepatu pinggir jalan, saya ketemu sama teman saya ketawa aja gitu, biasain aja. Jangan istilahnya jangan kita takut direndahkan ya. Ya, jangan kita gengsi. Saya pernah ngamen juga Pak, pada saya pernah ngamen. Ngamen juga? Ngamen. Meme. Nah, ini yang lebih gini. Nah, ke Pekanbaru, pengamen, tapi ini ada kayak event gitu di pabrik gini kopi lah. Nah, saya ikut gitu. Saya pernah ngamen. Walaupun salah saya nggak bagus ya, tapi setidaknya saya bisa menghibur gitu. Ya. Nah, ketemu saya teman-teman saya Pak. Yang terjadi apa? Urip ya? Urip ya? Gitu kayak gitu semua. Kayak Heran lah itu. heran. Ya kenapa gitu? Kok gitu kayak Gak percaya Ya. gitu ya, kok sampai sebegininya, Ya, sebegininya perekonomian gitu. gitu pikirannya mereka. Ya pasti ya. bikinnya gitu, nggak dikasih bekal sama bapaknya gitu. Padahal enggak, kalau dibilang gini bapak saya ngasih kok, minta berapa bang? Dikasih. Pasti dikasih. Ya. Apalagi tadi dibilang punya bengkel. Ya, dikasih. Gak mungkin pemasukannya kecil bengkel itu. Ya ada lah pak. Ya itulah istilahnya kayak gitu. Mau minta berapa pak beli gini pasti dikasih. Tapi kan namanya kita harus sadar. Berjuang juga, untuk diri sendiri lah. Sadar, pokoknya kita nggak mungkin itu lah kayak saya bilang tadi, nggak bisa kita tergantung kan. Gitu, Pak. Betul. Ya pokoknya saya udah biasa aja, orang-orang saya ngamen dilihatin orang gitu, terus dilihatin orang, apalagi orang yang kenal, ya diam aja tak seneng, mukanya nyanyi kayak intinya saya, karena kita namanya event kan dibayar, dikasih uang gitu, udah dapat uang gitu. Di situ bapak juga, bapak enggak gitu, namanya orang tua kan. Ya kembali lagi kayak tadi. Orang tua kayak tadi. Nah, apalagi pas ini kan saya S1 Pak. Saya sarjana S1, belum kerja, saya ngojek. Nah, Oke. kalau bapak jadi orang tua saya, pasti mungkin bapak malu kan. Pasti. Bukan malu sih, lebih tepatnya itu istilahnya kayak nggak cocok gitu loh, ya. Bukan malu. Bukan malu. Nah, tapi misalnya kamu lo S1, kamu Iya. kok. Kita kan pekerjaan juga kan, namanya lowongan guru kan nggak mungkin terus ada. Ya, betul, gitu. betul. Ya sudah ngojek dulu. Nah, mungkin itu yang saya rasain, orang tua saya bilang, satu juga karena takut kita jalan, kedua juga dilihat sama orang tuh nggak enak karena sarjana gitu loh. Sarjana kamu kok ngojek gitu. Ya, jadi inti dari pembahasannya tadi si Urip tadi, malu tidak akan mau ngasih kita makan, Ya, betul. gengsi nggak akan ngasih kita kekayaan, Betul. ya kan? Biasanya orang yang malu sama gengsi, ya udah, Nggak jadi apa. ya nggak akan jadi apa-apa, hanya bisa jadi, ya itu di kolom komentar sosmed aja, tukang komen. Jadi haters. Jadi haters, kita sukses sedikit dikira Dikira kita langsung sukses. dikira itulah apa, kita kerja sedikit dapat hasilnya banyak, dikira melihara tuyul. Tuyulnya kita sendiri, ya kita kerja ya sama seperti waktu saya ngembangin baju apa runner saya. Dia nggak tahu saya keluar jam 6 pagi, bangun jam 8 berangkat, nyari orderan, jam 8 malam pulang.
yang dilihat sekarang punya Suksesnya. mobil, Ya. ada rumah. Itu yang dilihat. Haters tuh tidak melihat prosesnya Ya, kita yang dia berjalan. lihat di depan Ya sudah di depan jadi, ya. backgroundnya, nggak tahu dia di belakang panggungnya kayak apa. Muntah panting. Oke dah, Rip. Terima kasih hari ini, Rip. Ini Sama-sama. kita mau makan aja. Capek ngobrol. Oke, Rip. Saya tutup aja nih. Terima kasih udah mau ngobrol sama saya. Nanti nunggu jam tayang, ngantri. Ya, siap, Pak. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mau menonton musik. Ngobrol itu asik. Ini Rip udah nggak sabar dia. Nggak apa-apa, yuk nih makan aja, Rip. Ya, sambil nutup. Jangan lupa komen, like, subscribe jika kalian berkenan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Habis itu semoga cepat biar saya bisa beli kamera baru. Nggak muluk-muluk nih, nggak muluk-muluk. Saya buat YouTube cari uang, nggak muluk-muluk. Iya. Untuk tambahan seperti Yurip bilang tadi. Bantu didukung ya. Apa nama channelnya, Pak? Sudah di Artawan Channel, Sudah nama tadi. pribadi. Ya, kan didukung. Ya. Karena buat channel itu nggak gampang, butuh modal, waktu, usaha banyak. Tapi karena bapaknya hobi, sama kayak saya hobi, saya jalanin. Tapi proses gitu. Betul. Ya, jadi sekian dulu perbincangan saya pagi hari ini. Selamat makan aja. Bye.